dari kelompok peternak ayam sedang berada di peternak ayam daerah Sayar bersama Bapak Bambang. Perkenalkan, nama saya Asti Adwitia. Saya Alivia Namira. Saya Dewi Ratna. Saya Iva Farisa. Saya Nadia Sasabila. Saya Umda Tusania. Saya Evan Zuadensa. Saya Raden Raihan. Saya Muhammad Tutsi. Saya Nabrafa Ramadan. Saya Dede Kurniawan. Saya Muhammad Ardiansa. Sekian dan terima kasih. Dadah. Kalau boleh tahu, Iya, Bapak namanya siapa? namanya Bambang. 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 Bapak mulai usaha ini sejak umur berapa? Kalau usia di 18 tahun. Kalau semisalnya peternak ayam ini, apa sih kesulitannya Bapak untuk ngurus peternak ayam sebesar ini? Ya, kalau iklim lagi nggak stabil, kayak istilahnya dari musim panas pindah ke musim hujan, itu banyak kesulitan, kayak penyakit juga itu kan banyak turunnya gitu. Kalau semisalnya lagi ada banyak penyakit yang tersebar dari ayam-ayam gitu, itu cara menanggapinya kayak gimana? Ya paling kita cuman bisanya kasih vitamin, terus apa penyebab penyakit itu kita tanggulangin pakai obat juga gitu, semprot lah intinya lah. Kita vaksin lagi gitu kan, vaksin lagi biar imun di dalam tubuh ayam itu juga ada kekuatan gitu. Paling sulit untuk merawat ayam itu di bagian apanya? Paling sulit. DOC karena melebihi kayak kita merawat bayi gitu. Yang pertama, kalau istilahnya DOC itu kan emang dari 0 hari gitu kan, dia baru menetas bawa ke sini, kita rawat sampai usia di 35 hari kita baru mulai manen, ataupun selesai manen itu di usia segitu 35 hari. Biasanya yang ngambil ayam-ayam Bapak ini untuk dijual lagi, nah jualnya itu biasanya di mana? Kita lewat broker, jadi ada marketing yang ngedarin ke broker-broker, kayak istilahnya pembisnis gitu, nanti pembisnis lagi gitu, barulah pedagang kayak kaki lima atau segala macam. Bapak ini budidaya peternak ayam ini sebagai usaha utama atau usaha sampingan? Utama, karena nggak bisa istilahnya kita menggugat sama usaha yang lain gitu, karena kita fokusnya kan di kandang terus gitu. Jadi selalu on time di kandang gitu, apalagi pas ketika ada ayam itu kita nggak bisa kesana kesini gitu, takutnya pas ketika mati lampu, karena dia kan butuh oksigen, sedangkan kandang yang kita butuhkan kan harus benar-benar maksimal, kayak ruang oksigen memang benar-benar dari belakang, bukan dari samping yang lain gitu, bukan. Nah Pak, dari yang kita coba cari-cari juga kan ya, Iya. ada beberapa peternak ayam yang ditutup. Katanya itu tidak diizinkan oleh warga-warga, kayak gitu. Ini diizinin apa enggak? Diizinkan. Kalau di sini alhamdulillah sih, dari segi lingkungan kita masih bisa kondisiin, kayak istilahnya babin sakantinmas juga kita bisa, istilahnya pajaknya juga kan ada gitu kan, kepolisian juga kita ada izinnya gitu. Oh berarti mendirikan usaha seperti ini juga membutuhkan pajak? Iya, karena apa ya istilahnya, ini kan ada faktor istilahnya bukan di kesehatan, memang pasti sih kalau di kesehatan sih, kayak uap baunya itu, apalagi kalau ayam udah gede gitu kan pasti menimbulin uap bau gitu kan, apalagi kita hidup kan di tengah ruang lingkup masyarakat gitu bahasanya, bukan di hutan ataupun di mana gitu. Bapak masih ingat nggak berapa biaya utama untuk ngediriin usaha peternak ayam ini? Kalau dari kandang, kita bicaranya dari kandang, itu di 500 juta bikin kandang dari full system sampai isinya itu 500 juta lebih. Itu udah pasti.
pokoknya. Kalau intinya lari ke ayamnya itu DOC-nya per ekor sekarang kalau nggak salah itu di 8.000 per ekor, sedangkan kita populasi di 28.000, tinggal dikaliin aja ketemunya berapa gitu kan. Itu dari ayam, belum lagi kayak kita pakan, belum lagi kayak kita istilahnya obat gitu kan. Tuh. Belum lagi kayak gas buat pemanas karena ini kan butuh penghangat di dalam kandang itu gitu. Gas-gas yang dipakai itu jenis apa ya? Apa sama kayak gas yang di rumah-rumah? Ya, yang pertama kalau memang pemanas oli kita itu nggak mencapai apa ya panas suhunya, kita bantu pakai gas yang kayak di perumahan kayak LPG gitu kan, kita bantu. Cuman yang kita utamain di oli, kita pakai pemanas oli. Kalau yang ngurus ini Bapak sendiri atau ada bantuan dari orang lain? Ada bantuan dari orang lain juga. Jadi kalau kayak kita istilahnya cuma sebagai kepala kandang gitu kan, mengatur bahwasannya itu ABK, gimana cara pekerjaannya. Kalau kita kan sekedar mengecek, ngasih tahu gitu bahasanya. Peternak ayam ini udah banyak ya. Tadi kita juga udah beberapa kali lewatin, ada 1-2 di daerah sini. Itu cara nanggepin persaingannya itu kayak gimana Pak? Kalau kita persaingan kan bisa di IP, dalam arti usia ayam sama habis makan ayam sama-sama 30 hari, kita total semua nanti ketemunya berapa, nah disitulah bisa dikatakan dengan IP. Itu persaingannya di IP, di usia ayam juga. Kalau Bapak ini untuk kesehatan ayam gitu, ada campuran dari bahan kimia gitu nggak? Nggak ada, kita real cuman pakai vitamin. Paling kalau lagi pas musim penyakit kita ya kasih obat yang lain biar supaya pertahanannya itu tadi kuat gitu kan, nggak terlalu banyak yang mati gitu. Kayak pakan mah kita biasa pakai dari PT gitu. Kayak PT Manggis atau istilahnya Opan, yang tinggal kemampuan budget yang kita miliki buat beli pur atau pakannya itu. Berarti nggak ada kayak campuran bahan kimia? Nggak ada. Kalau misalnya ada orang yang mau ngambil ayam dari sini gitu, Ya, itu harus berapa ngambilnya? kalau kita kan ngeluarinya DO. Jadi kalau kita mau manen, intinya ya mau manen itu panen hari ini kita keluarkan ayam 7.000 ekor. Tinggal bloker itu mau ngambilnya berapa ratus ekor, berapa ribu ekor gitu. Itu cara penjualannya kita gitu. Jadi nggak dimaksimalin dari populasi 28.000 satu hari ini harus habis, itu juga enggak. Jadi kita ngeluarinya sedikit demi sedikit lah bahwasanya kayak gitu. Dalam 1 bulan itu berapa kali memanen ayam? 1 kali ya, 1 kali. 1 kali. Karena usia ayam juga di 35 hari. Di 35. Jadi dalam waktu 1 bulan kita cuma bisa manen 1 kali. Kan ayam bertelur ya. Ya. Nah, cara ngambilin ayam di dalam kandang yang ayamnya beribu-ribu itu kayak gimana Pak? Kalau petelur sama ayam negeri beda. Petelur memang khusus buat menetaskan, jadinya nanti di ternak ayam negeri. Jadi petelur sendiri, ayam negeri juga sendiri. Tuh, petelur sama negeri sendiri-sendiri. Jadi ada PT-nya masing-masing gitu. Kalau kita kan di ayam negerinya gitu, bukan di petelurnya. Gitu. Kandang ayam kayak gini kan besar ya, terus baunya juga itu harusnya kemana-mana, tapi di sini lumayan nggak kecium. Itu cara untuk supaya tidak tercium kayak gini kayak gimana Pak? Ya, yang pertama ketika ayam di usia 10 hari
itu kita udah pakai kipas yang istilahnya nama kipasnya itu blower gitu kan, entah satu ataupun dua, itu akan menimbulkan istilahnya udara yang segar masuk ke kandang. Jadi istilahnya udara yang lama langsung kebuang, tarik sama kipas itu tuh. Pernah nggak sih Pak ayam Bapak ini kayak terkena penyakit yang benar-benar susah untuk disembuhkan, jadi ayam itu mau nggak mau harus disembelih gitu? Kalau ayam kita pernah ngalamin yang istilahnya gejala seperti itu. Ayam terlihat sehat, dengan seketika dia akan mati, itu pernah ngalamin hal yang seperti itu. Tapi kita nggak pernah istilahnya kita potong, kita jual, itu nggak pernah. Biarkan dia gitu. Biarkan dia istilahnya mati sendirinya gitu. Itu nanti jadinya bangkai gitu kan, paling udah kita buang, kita kubur lah biasa, biar nggak bau lah intinya. Nah kalau semisalnya ayam yang kayak gitu tuh ya Pak ya, itu bisa menular nggak sih? Bisa. Itu ayam dari ayam atau ayam ke ayam, ketika dia lagi buang kotoran, biasanya kawannya dia tuh matuklah kotoran dia. Nah dari situlah dia bisa terkena penyakitnya juga, penyakitnya istilahnya menular gitu kan. Sering kalau kayak gitu. Kalau misalnya kerugian seperti itu tuh besar gak Pak? Ya tinggal kematiannya. Ya tinggal dikaliin berapa. Ketika harga ayam lagi menaik kayak toh di 25 per kilo gitu kan. Nah ayam posisi saat ini yang kita miliki ini berat badan dia itu di 1,6, 1,7, bahkan di 1 atau 2 kilo up gitu kan. Ketika kok yang mati banyak, ya pasti kita ngalamin kerugian gitu. Ya karena kita tinggal kaliin aja berapa kilo, berapa ribu, berapa ekor yang mati gitu kan. Itu di situ. Kan kata Bapak kan musim panas dan musim hujan itu beda ya jumlah panennya. Biasanya musim hujan itu bisa berapa? Kalau musim hujan mah kita manen paling cuman di 5.000, kekuatan di 5.000. Soalnya kan itu aja biasanya yang ngambil nggak banyak gitu kan. Apalagi orang yang nangkep juga kan nggak tentu kita selalu banyakin orang, itu nggak tentu juga. Jadi tergantung kemampuan orang yang kayak ABK gitulah, mampunya itu berapa ribu ekor dia mau nangkep ayam gitu. Jadi nanti kita ACC sama kantor sama marketing di ACC ketika itu, nah nantilah udah berarti di 5.000 ekor itu kemampuan. Berarti yang nangkep ayamnya di kandang itu beda orang lagi ya? Beda. Ya kalau sekedar mandor kan cuman megang data, ngawasin ABK gitu kan, ngamatin pekerjaan di situ. Yang belum istilahnya benar-benar paham ya kita kasih tahu, kita arahkan bahasanya gitu. Kalau sekam itu apa ya? Boleh tahu nggak? Sekam jadi dari padi, tahu padi kan? Yang kita giling Iya. jadiin beras itu. Nah sisa dari padi itulah, kulit dari padi itulah yang namanya sekam. Itu sekam namanya. Itu gunanya untuk apa ya kalau di ayam? Kalau di ayam itu fungsinya untuk tempat tidur dia, bisa dikatakan tempat tidur dia, yang akan menimbulkan hawa hangat di dalam kandang, kenyamanan di saat produksi kepada ayam. Kalau lebar panjang ini berapa Pak? Kalau di sini nih si bos bikin di 100 masih kurang sih, di 90. Tapi itu masih kotor, belum terpotong sama bagian inlet, bagian saringan udara itu yang dinamakan inlet. Kayak contohnya itu tuh. Itu inlet ataupun paranet itu terpotong dari situ. Kalau kelebarnya di 20 meter. Nah, kita kan tadi kan udah ngeliat kandang yang sebelah ya Pak ya? Iya. Itu tuh ada semprotan yang dari ujung ketemu ujung gitu. Itu gunanya untuk apa ya? Itu fungsinya untuk mendinginkan udara. Saat ini kan udara lagi panas nih. Panas. Ya, ketika dihisap
sama bagian inlet yang akan masuk ke kandang, kalau memang nggak ada air yang seperti itu bahasanya kan, itu akan uap panas aja yang ditarik. Tapi ketika dikasih air, uap dingin lah yang masuk ke kandang, karena udah kehisap sama, jadinya embun lah bahasanya ngomong, embun yang kehisap. Jadi akan menimbulkan hawa dingin di dalam kandang. Gitu. Tapi itu juga untuk ayam yang udah berusia, contoh kecilnya di 20 hari ataupun sampai 35 hari. Kalau di bawah 20 hari belum boleh. Itu. Kalau ayam. Nih, buat Bapak sendiri, Mm-hmm. untuk hal yang seneng gitu, itu musim hujan atau musim yang seperti ini yang panas banget? Kalau diproduksi sebenarnya suhu yang kita suka itu, di iklim yang kita sayangi itu biasa aja, stabil. Jadi ya ada panas, hujan, tapi jangan panas kenceng nih kayak sekarang ini. Iya, ini kan panas kenceng nih. Tiba-tiba nanti sore hujan gede, nyampe dinginnya itu berlebihan gitu bahasanya. Itu nggak suka kalau diproduksi. Karena akan istilahnya ada efek sampingnya itu di ayam. Baik di kematiannya ataupun nafsu makannya dia. Gitu. Ketika ayam dingin, dia tidak akan makan, akan selalu tidur, banyak tidurnya intinya dibandingkan makannya. Tapi ketika suhu stabil, dia makan, tidur, bangun lagi makan. Jadi ayam itu sifatnya ada 3. Yang pertama, dia tidur, bangun, main-main, makan, main lagi, baru tidur lagi. Cuman kita singkatnya ada 3, makan, tidur, main. Ayam. Kan kalau yang dijual di pasar-pasar tuh ya, biasanya yang udah dipotongin itu harganya 35, 38. Nah, Bapak pertama jual, dari bener-bener Bapak jual ke orang yang bakal ngejual lagi, itu harga pertama 1 ekornya itu berapa Pak, kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini kan harga bisa dikatakan lagi stabil lah ya, itu di 25 kita per kilonya. Jadi bukan per ekor, kita jualnya kan per kilo gitu. Per kilo itu 25. Berarti proses penaikan ayam untuk dijual ke pasar-pasar tuh lumayan ya? Lumayan. Karena dia kan membutuhkan tenaga orang lain, otomatis kan pasti butuh gaji, bahasanya kan seperti itu. Takkan mungkin istilahnya kita beli dengan budget sekian, istilahnya kita bloker bahasanya kan, kita bloker dengan budget sekian 26.000, kita jual, kita ngerjain orang itu nggak bakalan ngadep apa ya istilahnya butuh gaji kan, nggak mungkin. Otomatis kita jual ya lebih, kita ya untung buat ngegaji orang juga kan, istilahnya kita ada sisa juga buat kita. Jumlah kerugian gitu tuh Pak, Bapak tahu nggak minimal nominal kerugian paling besar di Bapak sendiri? Pernah sih saya sih ngalamin kerugian. Ya namanya kita istilahnya usaha ya pasti ada rugi ya ada untung gitu. Tapi kalau yang terbesar ya pernah sekali sih. Berapa itu Pak? Itu di sekitaran 50 juta. 50 juta karena banyak kematian gitu kan. Kita buat beli pakan aja itu dari 1 karung kan itu beratnya kan 50 kilo. Harganya itu bukan 100-200 lagi bahasanya, 700-600 per karung gitu kan. Itu dari pakan, belum lagi kita kan kalau ayamnya itu udah matinya gede ataupun di apa ya istilahnya berat badannya itu udah 1 kilo lebih, otomatis kan makanan yang pernah ia makan kan udah bisa 1 karung lah mungkin, bahasanya seperti itu gitu kan. Ketika banyak yang mati ya pasti kita ngalamin kerugian gede. Belum lagi buat kita spekulasi ke beli pakannya, DOC-nya gitu. Kalau di spekulasiin semua, direkrut semua ya kita rugi gede. Makanya itu saya pernah ngalamin kerugian 50 juta. Itu berarti paling besar ya? Ya kalau sisanya kalau mungkin 10 juta masih biasa lah bahasanya, masih biasa, belum terlalu gede. Makasih ya Pak untuk waktunya, kita udah dibolehin wawancara kepada Bapak sendiri.
kita udah banyak tahu kayak misalnya DOC, cara perawatannya seperti apa. Kita juga udah tahu harga sebenarnya ya sebelum dipasarin itu berapa. Ternyata apa murah ya, karena juga dari tangan sendiri gitu. Ternyata mahalnya itu dari orang ke orang lagi. Iya. Makasih ya Pak. Oke, siap Waktunya. kembali kasih.